Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Ibu penceramah kita pada hari ini yang ulun hormati, kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah kita hari ini melaksanakan kajian rutin kita setiap hari di bulan Ramadan ini. Salam dan salam kita aturkan ke hari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para beliau. Oke, izin mungkin langsung saja untuk melaksanakan kajian ini dengan tema dengan Ibu Nasihat. Isi sayang yang di muka, isi dulu. Di muka isi dulu. Isi dulu sayang kosong. Yang terdudi di belakang kena. Nggih. Kada apa-apa buai, kada dicatok kada. Ya. Saya jadi muka kada bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Kepala Puskesmas nggih Alalak Tengah beserta seluruh jajaran yang ulun hormati dan ulun muliakan, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini tepat tanggal 20 Ramadan dengan izin Allah kita bertemu alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini memberi manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para kerabat dan umat-umat beliau min yaumi hadza ila yaumil jaza. Terima kasih ulun sampaikan kepada ibu-ibu berataan. Pada hari ini ulun menyampaikan tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Nah, maaf lalakian lah. Jadi ibu-ibu pertama karena bulan Ramadan masalah sembahyang tarawih lah. Nah, sembahyang tarawih. Jadi walaupun kita ini babinian bolah kita kadang melihat keadaan imam, tapi usahakan bila kita sholat berjamaah Ramadan kah kada Ramadan kah, usahakan kita pertama mengambil sop yang di depan. Sop yang di depan keutamaannya. Keutamaannya salah satunya adalah kita dimintakan ampun oleh malaikat dan malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat di saf pertama. Biasanya pemandangan yang kita lihat kalau berjamaah di asinan di mana-mana biasanya yang belakang lu penuh. Lah, penuh. Sholat ini kan beda dengan ibadah yang lain, ada tata cara sendiri. Nah, jadi Rasulullah bersabda, "Shallu ra'aitumu kama yusalli." Sallu ra'aitumu kama usalli.
Salur aitumuni kama usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Nah, jadi kita mengikuti tata cara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengambil saf pertama itu penting. Seandainya kata Rasulullah mereka tahu berada di saf pertama itu, mereka akan mendapatkannya walaupun dengan mengundinya. Nah, jadi biasanya biasa kan Umi kan kalau pas Abuya kan imam tarawih biasanya, lalu mau empati, biasanya ibu-ibu tuh di belakang di belakang mau sejadahnya berdahulu, karena hibak di belakang. Bila disuruh ke muka kada mau, maaflah cuma bertepatan aja. Ini tadi ulun menyuruhkan buhannya keluar, karena memang temanya yang hendak ke itu. Jadi memilih di sop pertama. Cuman kalau misalnya kita kada alim, jangan persis berada di belakang imam, karena kalau imamnya batal otomatis barisan yang di belakang pasti maju. Kada mungkin betunjulan pian lah kasih jar. Yang lelah itu yang pertama. Jadi usahakan mengambil sop yang di depan. Kedua. Kemudian yang kedua, usahakan jangan tertinggal takbiratul ihram beserta imam. Jangan masbuk, maksudnya jangan masbuk. Kalau misalnya sop itu orang kan kalau sholat itu sama pian duduk di kursi penuh satu deret baru bikin lagi yang di belakang, itu kan aturan sholat begitu. Jadi tidak bisa kita sukanya aku di sini sukanya di sini, tidak bisa. Sopnya jangan kosong walaupun tidak haram tapi makruh. Dalam ibadah makruh pun menyakawa ditinggalkan. Jadi sop itu penuh. Nah seandainya ibu-ibu datang agak terlambat lalu tidak ada temannya, itu usahakan masuk dalam barisan. Kalau sendiri aja enak aja, masuk aja, tinggal disentuh perlahan, minta sedikit bergeser, masuk aja pasti muat Bu kalau satu orang. Masuk aja seorang. Cuman manggawilnya aja hati-hati Bu, kalau tagawil nang gegeran. Habis bisa batal sama sigitan. Jadi perlahan aja. Nah, kalau ada misalnya berdua boleh, tapi kalau sendiri di belakang berarti dia tidak dapat pahala berjamaah. Dia dapat pahala seorang diri saja. Nah, kalau ada yang batal perempuan, maka yang keluar ini bawa saja mukannanya, jangan ditinggal. Ini dalam hal salat tarawih lah berjamaah. Karena kan untuk 23 rakaat itu lawas ada aja ibu-ibu nambah kami, tapi ditinggalnya di situ saja ada mukannanya, lalu orang ngalih. Sebenarnya itu di bawah aja mau karena sidin sajadahnya ditinggal, yang belakang tinggal maju tuh, caka itu aja tinggalnya. Ini kalau ditinggal sidin, apalagi ibu-ibu nih, ada nih yang di kampung lah, kada tahu pang kampung pian. Biasanya ada nang sajadah lan mukananya tuh ba malam sabulanan dilanggar, kada bebubulikan. Maka tempatnya di situ aja. Sidin kada tahu. Mengapa orang sholat sunnah itu di sini tempatnya, kemudian berjamaah maju meratakan saf, kemudian kalau ba'diyahnya pindah lagi tempatnya, supaya banyak tempat yang menjadi saksi. Jadi jangan di situ setuju, karena kayak sama kita kalau 4 yasinan apa biasanya, walaupun hafal surah yasin usahakan pegang aja bukunya. Itu lain dah pahalanya, sebab mata kita fokus ya kan, dapat pahala tangan, pahala mata dan sebagainya. Kalau bahapal kan gak ada dapat yang kayak itu, malah kena nengok orang karena merasa hafal ya lah. Nah jadi itu tadi sudah, jadi usahakan kalau batal bawa aja mukannanya, sajadahnya jangan. Jadi jangan dibiasakan ada kosong di anda kitas dan sebagainya, apalagi kekanakan lalakian sembahyang di masjid abahnya, lalu anaknya dibawa, padahal anaknya belum basunat, bawa kada boleh. Padahal mestinya sidin mengambil sopnya di pinggir supaya anak sidin di pinggir tadi. Nah, bagaimana ukuran karena ibu-ibu kada melihat dengan imam? Berjamaah itu kan pahalanya 25, derajatnya 27. Yang pertama orang yang selalu terkebelakang kemudian daripada imam. Artinya kalau imamnya takbiratul Allahu Akbar, bar itu ukurannya baru kita takbir. Sama dengan rukuk Allahu Akbar. Nah, kalau tidak sami Allahu liman hamid, dahnya itu imam baru kita
kita naik itu. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdul samawati wa mil'ul ardh min masita min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu bacaan i'tidal yang lengkap. Nah itu tadi. Karena sujud kayak itu juga. Jadi kadang mungkin kalau bibinian menyuruh seikung, ikam melihati sikung lah bil imam rukuk bujur bapadah kadang mungkin. Makanya imam itu sunat menyaringkan ketika takbir intiqal. Supaya kodenya bila ini ada juga belum lagi tuntung imam hanya Allah sudah hanya mengangkat takbir berarti dia hanya dapat 1 pahala. Kalau ini berdahulu bang pada imam dia berdosa. Jadi bar itu ukurannya belanya bar itu berarti sudah sampai imam itu di rukuknya, sudah sampai tempat sujudnya dan sebagainya. Nah ibu-ibu juga biasanya kalau salam, nah ulun bapak kada suah melihat lah. Lakian aja karena ulun memang di sop ini. Jadi kalau salam baru salam pertama yang wajib itu selesai belum lagi kita makmum ini salam. Kecuali selesai salam kedua. So, assalamualaikum warahmatullahi. Ini ukurannya. Bahu saja. Apabila pipi kita kelihatan di sana berarti benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Nah, jadi biar di sini mintoha kak kepala puskesmas kak jangan dianu. Assalamualaikum warahmatullah. Ada boy biasa aja pian. Sekali assalamualaikum warahmatullah. Bolehkah kan lumuhannya kamu kak? Assalamualaikum warahmatullah lah. Nah, silakan pian hendak menambah doa-doa asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim dan sebagainya itu. Jadi itu dan posisi duduk kita tuh tegak. Tulang belakang kita tegak. Biasa perempuan ibu-ibu kalau sudah sujud pertama kemudian sujud Allahu Akbar. Ada yang begitu. Nah, berarti kiblatnya keliru. Lalu ibu-ibu bagaimana kalau seandainya sholat ada anak kecilnya? Karena kita kan kalau punya anak kecil itu anaknya jangan dijauhkan daripada kita mengerjakan sholat. Apalagi dari bayi lah jari. Nya kada buka ke mana-mana juga nih. Atau anaknya sudah bisa betingkaung, ada kakaknya, suruh kakaknya menjaga. Sini pintar sayang. Sini anak mama Mbak Untung. Jaga ading di sinilah, di sini aja. Mama sholat di sini. Boleh diberi rewot. Karena bila mama sudah tuntung sembahyang, mama beri duit gasan belanja. Pian mendidik 2 anak sekaligus mengerjakan sholat. Salahnya biasa ibu-ibu. Bawa ading, berjalanan ke manakah? Mama hendak sembahyang karena di haurnya sampai ganal kali bisa sembahyang. Itu caranya. Jadi biar sama kita membangunkan anak pagi itu jangan kasih bangun karena telat sekolah pas hari Minggu malayur ya orang hulu sungai karena merasakan di sekolah. Jadi biasakan dari kecil ditanamkan nilai-nilai akidah. Artinya memuliakan, menghormati orang-orang yang beribadah. Sholatlah khususnya. Biar apakah digawinya. Nah itulah. Jadi anak-anak yang sudah terdidik itu kalau ditinggalan ke masjidnya pasti menangis gue. Hamuk menangis sampai mata habang. Ikam guring pang jar abinya. Jadi kada digarak. Kasih kita ke masjidan. Orang tutup sudah masjid. Dibawai. Nah jadinya kada maunya kada sembahyang baik. Karena sudah terbiasa. Ada kita nih. Mesti kita bereskan urusan kita dengan Allah, niscaya urusan kita akan semua dibereskan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Jadi salat ini perempuan kalau awak gana jangan bawa sajadah halus, kalau awak halus jangan membawa sajadah ganal. Karena ranggang. Nya kada paham pai sana-sana pang nang alih aku padahal sunnahnya perempuan itu memang rapat-rapat ngangkat takbirnya rapat. Jadi seperti itu basampok lah bahuja paling kada menyakawat tuh jangan sampai sejengkal jarak paling seini menyandak juga jarang. Begitulah. Kemudian itu dalam hal pelaksanaan sholat. Jadi penting benar bagi ibu-ibu yang langsung mendidik atau berhadapan dengan anak-anaknya di rumah mengerti masalah pendidikan sholat ini. Jadi sholat ini sama kepentingannya dengan puasa. Pokoknya yang rukun-rukun yang diwajibkan tuh kan kayak puasa itu sama, jangan dianggap ada orang yang sholat tapi kada puasa, ada orang cangkal puasa tapi kada sembahyang. Memang kalaunya kada sembahyang kada sah puasanya ajar siapa, kada ada kaitannya. Amun dipadahkan ikam percuma aja puasa kada sembahyang mengalihi pas pare kedua-duanya nya. Memang kada ada
Ya dosa puasa puasa, dosa sholat. Tetapi umumnya orang yang sholatnya beres pasti ibadah yang lainnya akan selesai. Nah ini. Lalu bagaimana ibu-ibu kalau pian haid? Ini masalah babinian Pak. Kalau pian haid. Lalu bibinian ini ada nang bilanya misalnya haid, inya merasa merdeka. Tawa kita jar bilanya aku harus sembahyang juga kawajak kemana-mana. Nah kada. Padahal waktu haid itu banyak masih ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan. Baca salawat lah. Apalagi malam ini malam Lailatul Qadar. 3 malam ini jangan tertinggal. Dari malam 21 sampai malam 30 jangan menghadang nang ganjil-ganjil buat. Kalau luput menghadangi baik pian pasang aja lukahnya dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau akhir Ramadan, atau bahkan orang mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar itu sejak malam pertama Ramadan. Supaya kita melukahnya jangan luput, memasangnya ya tadi dari malam 21 nih sampai malam 30. Pertama sedekah. Malam bukan siang. Kalau siang pian rutin sudah sedekah. Malam sedekah sedikit apapun berarti pian tercatat sudah bersedekah selama 84 tahun. Pasti ada pian dari tanggal 21 sampai tanggal 30 tuh Lailatul Qadar malamnya ada pasti turun. Bila malam itu pian pas beribadah, maka kita seolah-olah beribadah selama 84 tahun atau 1000. Nah, sedekah yang pertama. Kalau sedekah ini kan siang sedekah juga, tapi khusus untuk bulan Ramadan 10 malam terakhir itu jangan tinggalkan sedekah. Nyaman jabu ay bebinian yang sedekah. Kalau misalnya tarawih ya kalau di situ ada celengan atau ada kekanakan yang pintar-pintar itu bolehlah bu tarawih berjamaah bebinian sembahyang berjamaah ke masjid bolehlah. Boleh bu dengan 3 syarat. Pertama diizinkan suami. Bila besi laki bapak dah dua beja laki jangan gen kada usah. Nih kada jua laki kada ka masjid nang bini nang cangkal ka masjid. Jadi diizinkan suami. Yang kedua aman. Artinya kada ada hal-hal berbahaya misalnya ada ular atau ada begal dan sebagainya. Nah itu kada boleh. Jangan digawe. Kemudian yang ketiga tidak menimbulkan fitnah. Silahkan pian hendak berjamaah. Walaupun dia dikatakan Rasulullah mengatakan akhir zaman itu kalau hendak tahu Islam itu jaya kembali, nah bilanya sholat 5 waktu ini banyaknya sama dengan sholat Jumat. Ada lagi ruang untuk babinian sembahyang berjamaah di masjid, di musola lah boleh. Nah kalau haid kita kada bisa sholat, kada bisa baca Quran, tapi bisa bersolawat, bisa berzikir, bisa bertasbih lah. Banyak sekali, apalagi salawat 1000. Kalau lagi haid baca 10.000 kada apa-apa juga. Salat cuman pilih salawatnya yang pendek. Jangan misalnya salawat badar 1000 kali pian 3 hari 3 malam kan kada tuntong. Pilih salawat Jibril misalnya sallallahu ala Muhammad, dan itu jangan ditinggalkan saban hari. Ada salawat macam-macam, salawat termasuk salawat supaya disayangi laki. Nah pian hendaklah ulun bari nah. Dijadikan kada hendak pinanya. Hendak lo bu? Hendak aja kah? Hendak benar? Hendak lah. Disayangi laki seorang bolah, jangan laki orang nang sayang dua pian. Laki seorang. Allahumma sholli ala sayyidina Allah sholli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kaun. Allahumma sholli ala man huwa imamul anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala man huwa imamu ahlil jannati ibadillahil mu'minin. Berarti pian itu namanya sholawat Fatimah. Lalu pian ada nanti kehendaki pang pulang. Bu. Jamaah. Nah, bu, misalnya ada anak pian hendak dua lakian. Lah ulun bari amalannya lah. Kada ada nang bujang lagi kalau. Ada hendak lawan lakian tapi pilih lakian yang kada bisi bini lah. Jangan mangan laki orang. Kada nyaman hidup tahulah. Nah, ini amalan Sayyidah Khadijah ketika Sidin menghendaki Rasulullah. Apa bacaannya? Nyaman benar. Sabili yassarah.
Sabili yassarah. Sabili yassarah. Baca aja sebanyak-banyaknya. Bayang-bayang akan ya. Muhala lakiannya tadi. Namun kawah itu pilih bungas ya kalau. Nah, itu. Jadi salat Fatimah tuh bagus dibaca Bu. Yang tadi. Dibaca 7 kali Bu. 7 kali salat Fatimah tadi. Kalau yang tadi baca aja sebanyak-banyaknya. Bila hendak bungas pian baca ya Jamil sebanyak-banyaknya. Nah ini banyak bebinian Bu ulun bari nah. Kadang bujur supaya awak sehat baca pian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pilih 2 caranya. Bisa setelah sholat subuh dan maghrib 7 kali atau setiap sholat 5 waktu sekali-sekali. Insyaallah. Alhamdulillah. Ibu ini sudah ini 66 sudah umur. Alhamdulillah tuh sehat aja kayak itu nak ya amonnya sakit gigi tuh gak ada garing ngarannya gue ya kan. Kalau misalnya bila orang garing boleh aja kada puasa aja, sakit gigi sakit kada baduit tuh kada boy. Ini nang sakit bujur-bujur nang kada diharapkan kesembuhan atau tuhala tadi. Nah jadi mun haid usahakan isi tetap hari-hari kita. Kalau ibu-ibu misalnya biasa sudah sholat tahajud, baca Quran apa segala, kalaupun kita kada terbaca karena uzur tadi tetap dicatat mengerjakannya. Itu keistimewaan Islam Bu luar biasa. Tadi jadilah sedekah utamanya tadi. Yang kedua, bulan Ramadan ini jangan tertinggal sembahyang tahajud. Bila pas malam Lailatul Qadar, artinya kita sholat tahajud selama 84 tahun. Biar 2 rakaat. Bahasa sunat tahajud rakaatainillahi ta'ala Allah akbar. Fatihah kuliah, Fatihah kul sudah. Doanya tinggal sujud rokoknya aja yang berbeda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain kan rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau kita sholat tahajud sama rokok dan sujud. Nah, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sama, tinggal berdoa, silahkan minta hajat apa-apa. Yang ketiga, jangan ditinggalkan selama Ramadan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Rasulullah bersabda 3 kali membaca surah Al-Ikhlas itu setara dengan menghatamkan 1 kali Al-Quran. Cuma itu nisbah pahalanya. Kadang sebujurannya ada baik. Sebab balasan membaca Quran itu per huruf. Jadi lain orang membaca 30 juz bujur lawan yang 3 kali qul huwallah. Alhamdulillah aku aja tamat terus hari-hari mengaji qul hu aja bemoda nisbah pahalanya. Nah, Anda itu malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, maka kita akan membaca Quran itu seberapa kali? Bila 3 kali tamat selama 84 tahun. Itu amalan-amalan yang ringan, mudah, dan insya Allah bisa dikerjakan dengan baik. Nah jadi mun haid kada menghalangi untuk ibadah. Jangan digunakan hanya benar haid nih merdeka kada sembahyang kada ini, bukan kayak itu sebenarnya lah. Nah lagi pula haid itu bagaimana orang yang puasa. Nah tuh kira-kira bukan kesehatan tambah tahu lah. Allah sudah menentukan tuh baik, jangan dimacam-macami. Nah jangan dimacam-macami, diminum obat KB supaya kada haid, padahal darah itu ngarannya darah kotor, dikumpul-kumpulkan di awak bahimat. Ya Allah, biar aja maulun ibu aja bayi-bayi urangin pian-pian hendak mati puasa aja, apalagi sorangan. Nah wallahu a'lam lagi itu lah. Jadi usahakan tetap isi dengan ibadah-ibadah amal-amal yang soleh. Jadi mun haid itu sudah tahu pian, berarti kalau coklat-coklat bila itu siklus di dalam siklus haid, ya Allah berarti itu dihitung haid, kada boleh sholat. Kecuali di luar itu berarti kada termasuk haid, pian boleh sholat. Jadi perhatikan bujur-bujur. Nah terutama juga si mukena bibinian nih banyak mukena. Pakaian sholat kita itu seluruh tubuhnya kecuali 2 telapak tangan, 2 belakang tangan, dan wajahnya. Wajah nih sampai sini. Jadi kalau di bawah daripada dagu itu aurat. Nah jadi untung penuh ini pemasker aurat. Nah bibinian kayak itulah kada bungas ya bilanya sampai sini. Hendak bungas kah? Hendak selamat kah? Nah
Nah, mukena jangan terlalu tebal karena kita merasa kada nyaman karena panas. Tipis pun kalau menerawang berarti kada sah karena kelihatan aurat kita. Lah, jangan ada sampai sehelai rambut pun yang kelihatan ketika kita sholat. Kecuali ketika kita sedang sholat ada tak keluar misalnya, nah itu di luar dari anu kita. Insya Allah itu dimaafkan. Ya, tambalannya apa? Sembahyang sunat. Nah, tarawih sekarang, Buhan pian mengerjakan tarawih yang berapa rakaat? 2-3. Mau sorangan di rumah bang 2-3 juga lah. 11 lah. Nah 11 nyata ulun belah di rumah 11 biasanya. Jadi 2-3 lah. Jadi jangan terpaling-paling lah. Bila ada ibu-ibu nih tuntong sembahyang Isya, nya kadang menggawe bang dia Isya bepanderan. Karena bilanya as-salat jami'ah hanya berdiri kipoh. Padahal apa? 2 rakaat ba'diyah Isya itu lebih afdal daripada 20 rakaat sembahyang tarawih. Jadi jangan tak salah. Sama kita bila anda witir berdahulu aja kan, Isya kadada kayak itu witir itu setelah sholat Isya itu ibadah. Jadi mau kena perhatikan. Biasa ada ibu-ibu yang mengangkat takbir tuh sininya terbuka. Kalau di bawah daripada ini apa ngarannya boko tangan, nah maka batal sembahyangnya. Ini jangan kelihatan sampai sini. Makanya orang biasanya pakai manset atau mau kena wah ini betali di sini supaya anu. Kalau di sini betali telapak tangan resikonya tertutup walaupun dibolehkan. Ada bapak asal jangan kelihatan ya. Ada yang kadang yang gua panggalan lah. Kada batangan. Bilanya mengangkat takbir kelihatan sini batal. Yang batangan. Jadi bahari itu bujur sudah mau kena bakal keluar ke Dayanti lalu menuruti artis. Mau kena bahari itu nyaman kita kan melihat tangan kita kelihatan kayak kita mengangkat takbir kan lurusnya di bawah ujung ini di bawah telinga. Nah itu kan jadi pas gini di bawah sini lah pokoknya. Nah supaya tangan ini jangan terbuka ketiaknya. Jadi nang bagus tuh bahasa orang Hulu Sungai mau kana salajur. Mau kana terusan. Kalau bapanggalan tuh resikonya apa resikonya Bu? Bisa talu kopi waktu sujud. Tahu lah. Kada sah sembahyang kita mun talu kopi mau kena. Kada sah. Jadi imam misalnya tuan guru sidin sholat biasa kan tuan guru kayak abu ulun di rumah abu ya tuh anu selendang lo pulang seandainya nih waktu hendak sujud lalu selendang sorban sidin nih terampar ke pesujudan. Amun sidin melepasakan behereng batal sembahyang luput kiblat. Amun dilukupi kada sah sembahyang karena tahalang dahi ini bagian yang wajib Bu menyentuh sajadah semua imam. Nah jadi bagaimana supaya sah yang di bahu ini digugurakan biar telukupi lagi kada apa-apa. Ibu binian telukupi mau kena kada sah buai. Kenapa sebabnya? Sebab masih dipakai di awak pian. Lain orang maandakna sini sengaja kain putih gasan sembahyang kada apa-apa itu. Tapi jangan terlalu tebal. Rasulullah kada suka tempat sujud tuh terlalu lembut, terlalu tebal. Pian sunnahnya tuh mata tuh babuncalak sembahyang tuh. Tapi orang ada dengan alasan supaya khusyuk aja lah. Ya Allah, karena ternyata ada rahasia buai. Kenapa kita nih disuruh bebuncalak mata waktu sujud tuh? Sekalinya ada terapi buai, terapi seorang habaib lah. Sidin bapadah lon guru sidin mata mulai rabun sudah ujar guru sidin. Coba ya aja diamalkan bilanya sujud itu jangan bapak jam. Fokus maitihi kita ke sajadah. Ternyata benar Bu. Jadi jangan bapak jam. Nah makanya imam itulah bilanya ba ilmu nyaman Bu kadada jar Sayyidina Abbas aku nih yang lebih ringan lebih nyaman lebih pas sembahyang tuh selain berada di belakang Rasulullah te imamnya Nabi. Ini mun imamnya paham maka bila tarawih ini lawas kalau Bu. Ibu-ibu katuju nang panjang kah Bu nang handap kah ayatnya Bu ayatnya kemana-mana sudah pian.
Katanya nah handap kalau mau tarawih kan gitu kalau ini ada pastilah ada boy memang imam nih nang kalau tarawih kan ayatnya sudah basusun nang isanya tuh nabo betakon betakon lah ya Mama Adul lah ya malam ini siapa aja imamnya Haji Hamzah aja mah aku kelanggar sebelah aja kan aja Sidin tuh lawas benar kamjar ya jar saya Ale Jaber waktu Sidin Hanyar datang tuh nah di Indonesia Sidin biasa di Madinah Mame sekali Sidin salam kada lagi orangnya bolehkan nah lah jadi tarawih itu perhatikan wujud mukena tadilah niat dijaga ada tata cara sholat tadi karena niatnya kita usolli sunat tarawih rakaataini makmuman artinya kita mengikuti kepada imam. Nah itu secara garis besarnya. Mungkin pian karena ada pertanyaan. Jadi ulun doakan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan amal-amal soleh karena tadi puasa yang dikerjakan dengan ikhlas, dengan rida menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama nang tadahulu dan yang terakhir min zambihi semuaan dosa-dosanya kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan pian kah sebelum baca doa kalau mengantuk? Nggih, siapa? Tadi sholat di Qaryah Taibah sini. Obat benar hujannya. Silakan, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh wa syafaatuh. Mohon izin nanyakan seputar masalah tarawih tadi Bula. Soalnya tadi masih di ruangan ulun. Ulun ini kan biasanya ikut sholat tarawih di musola yang dekat rumah. Nah, jadi di musola tempat wadah ulun itu laki-laki itu ini pakai dinding kan di belakang. Nah, jadi masih satu ruangan dengan perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan, tapi pakai dinding. Kemudian lagi ada pelataran kan ada pelataran di luar. Situ khusus wanita jua nih. Lalu pulang berturun lagi ada halaman. Di semen gitu lah bola pakai batako biasanya di Ampari Tikar. Nah di situ juga binian nih anak-anak biasanya. Itu kira-kira seminggu pertama lah. Inggih bujur benar. Tapi ini kayaknya penuh lagi setelah malam ganjil nih bola malam 21 terakhir biasanya kayak itu. Nah kemudian bola sampai bahkan waktu masih zuhur sudah full tuh sajadah sudah bandak. Nah, seperti Jepian tadi, mereka tuh kayaknya kontrak loh Bu dengan tempat ibadah di situ aja tempatnya. Iya, kadang mau berpindah. Nah, kemudian setelah langgeng kan, setelah di atas 10 hari puasa lah biasanya. Nah, lalu kadang mau naik ke atas, yang di bawah ini kan mau naik ke atas, jadi renggang. Di situ setumpuk. Nah, itu tadi. Kemudian kan jadi kan kita ini serba salah aja duduk di sini posisi naik ke atas, tapi di sini kadang mau kadang mau naik. Kadang mau maksudnya yang di sebelah ini kadang mau berkitar ke sini kadang berapat. Jadi apalagi yang di bawah ini kadang mau lagi naik ke atas karena apa? Mencari kipas angin. Nah, itu pulang. Jadi kayak apa kita nila bulan menyikapinya maksud ulun ditagur orang tatuhaan. Nah, pulang nih bawa bocil-bocil nih. Nah, karena anak posisi di sini harusnya kan sebelah sini nih yang kosong. Iya. Jadi kan sap nih terputus jadinya. Putus. Nah, kemudian pulang lah ya tadi banyak mencari-cari kipas angin tadi supaya itu. Nah, lalu pulang masalah mungkana tadi. Nah, tadi pin bahas mungkana tadi pula. Kan banyak sekarang nih pasti kada ada yang jarang terusan orang-orang aja yang pakai gitu bola atau termasuk ulun nih biasanya atasan bawahan. Nah tadi kan biasanya ulun pasti kalau kada ada pakai tangan ulun ulahkan tuh ke tukang jahit supaya ada tangan. Nah bisa menyikapi yang kada sempat bulah tangannya nih. Nah lalu kan kayak apa kita nih kan tadi Jepin kada boleh loh yang wajah harus menyentuh sajadah. Dahi menyentuh yang tempat sujud sajadah. Nah biasanya kan pasti bila kada pakai tangan nih otomatis pasti jadi tertutup. Nah tadi jadi ibaratnya tuh ngali loh mengatur-ngaturnya kita nih. Nah lalu pulang ada mendengar telapak tangan harus juga menyentuh ini. Sedangkan kita yang kada pakai tangan pasti loh Bu kena itu. Nah jadi kayak apa tuh Bu maksud ulun sholat yang kita tadi yang itu apakah ya Jepin tadi kan tidak sah itu kalau belah. Nah jadi selama ini kan ada yang ulun kayak itu tadi yang kada pakai tangan tadi. Jadi ya kayak itu tadi. Jadi kadang berhati-hati Bu supaya
telapak tangannya yang supaya kena di ini tadi di apa supaya kena sajadah gitu. Nah kemudian sajadah Jipen tadi kada boleh tebal kalau bola. Nah sekarang nih sajadah banyak balai-balai barang. Nah sampai ibaratnya kadang kada mau di apa ditindih sajadahnya. Ditumpang kada mau. Ditumpang kadang ada kan orang-orang tertentu kayak itu. Nah lalu pulang sajadahnya sedangkan hendak tebalnya nyaman kalau sujud bola. Jadi artinya Jipen tadi bagusnya sajadah yang tipis. Yang sedang lah. Yang sedang. Nah mungkin itu artinya lo kada lagi mencari sajadah tebal. Itu saja. Mungkin itu ya tadi masalah yang tadi Jesak Bula tanyakan maaf Bula panjang lebar. Kada apa-apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh wa syafaatuh. Jadi tadilah kalau sopnya putus berarti makruh, bukan kada sah. Seada kawannya. Seada kawannya aja. Memang ini contoh aja di Langgar ada wadah kami dulu Bang sudah lawas benar. Jadi sidin rumah sidin tuh memang bersebarangan lon langgar. Jadi sajadah sidin tuh memang kada bulik di situ aja. Sebenarnya boleh-boleh aja sini ada aja bisa mau karena lagi di rumah. Nang jadi masalah tuh ketika sidin kada sembahyang isya di Langgar. Sajadah sidin tuh nah orang kada wani maanui tadi lalu kosong. Nah jadi iya sarik sidin lalu pas hari itu pas Umi melihat jadi Umi ini pun siapa aja Umi kayak itu nah kada pernah iti perhatikan itu ampun nanu mi ajar jurang lipatakan andak akan parak lawang saya kira sidin datang karena melihat masalahnya Baisa kan jadinya tadi putus pas juai sidin orang sudah takbir imam datang celeng-celeng mata mana sejarah Honda jar ada kakan-kakan yang menyahuti tun cil di parak lawang cil aja siapa nama mindah aja makanya ring sidin tunjuk bobohannya menunjuk ulun langsung aja ambil mau kena bulik kada sing congolan lagi mbah tuh ke Langgar merajuk sangkannya kalau Langgar itu nang kaya restoran kawade nah itu tadi jadi kalau perkara tangan tadi kalau Abu Guru sakumpul memang harus sejadah lah jangan terlapis tapi kebanyakan ulama berpendapat kalau dua telapak tangan dua belakang tangan boleh aja tuh buka boleh aja kada kayak ini nah biasa aja boleh aja kada menyentuh yang wajib itu dahi hidung nih kita ketika sujud tuh dahi dengan hidung nih sunatnya bersamaan sunat jadi sunat tadilah bukan kada sah kalau nya tangan telapak tangan nih nah kada menyentuh sejadah bukan tapi yang dahi bila dahi ini tertutup terhalang sesuatu nah maka artinya nang masih dalam pakaian buai lain tadi orang mandak kain bastilah putih biasanya ini itu mandak anduk halus lah macam-macam itu kada apa-apa sah aja masih asal tapi tadi bila inya talalu kandal tadi lalu muhani tinggalam inya tadi lalu kada kau bebuncalak mata behinak ngalih inya sujud itu dahi lawan hidung tuh sunat baimbay masalahnya kita boy khususnya orang Banjar nah lain orang Arab kawa dihimbayakan mata lawan hidungnya lah saja sampai kita nih dikanak-kanakan dahulu hanya kau sampai andakannya jauh lah nah jadi caranya bagaimana supaya yang tadi diberi pencerahan tuh pian minta tolong lawan ustadz nama isi ceramah ya kan ada kuliah subuh biasanya kalau oh kadada nah itu tangalih pang sari sebab bujur jar pianto kalau nya kita nang mamadahi itu lain reaksinya boy hujung maulah wal aja kada usah ngalih pian kawan ibu melajari kawan umi nah melajari mengaji maka di rumah sidin belajar mengaji tadi nangaran inya si guru nih inya salah kalau sidin ditagur salah ditagur kalau sama sidin berdiri langsung bantak-hantak batis ampihan sudah mengajian ya sidin aku nih salah terus bacaan kada ada bujur-bujurnya gasan apa guru tuh bujur sudah menyalahkan nah jadi ini perlu juga pribadi yang kayak ini nih jadi itu kada kawa buah kalau kada orang manu kita nih jangankan orang awam orang alim gen perlu orang juga kadang-kadang menasehati, mengingatkan ya nang watawasau bil haq watawasau bisab tadi apalagi masalah ibadah sholat. Jadi nang mana apa mas bukan apa panggalan bagusnya tuh nukar apa ngarannya lapisan dalam nang batangan sampai sini nah kaos ada orang berjual apa ngarannya tuh manset baju nah lihat manset tangan gini jadi tuh sampai itu ke sini
tutupnya. Takutannya kalau semangkat takbir tuh nata luluy sampai ke sini. Nah, itulah. Nah, ada lagi lah. Nggih, Bu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali hari ini materinya. Ada hal-hal simpel yang mungkin kita lupakan ya. Dan padahal ini sangat krusial sekali. Seperti tadi mukena yang menutupi sajadah saat kita sujud jadi tidak sah sholatnya. Yang ulun tanyakan ini adalah terkait haid. Izin Ustazah tentang haid. Misalnya pada hari kita sudah mau selesai haid ya. Di pagi hari misalnya mohon maaf masih ada coklat sedikit, ada kuning-kuning sedikit lah kayak gitu. Kemudian masuki waktu zuhur ternyata tidak ada keluar lagi haidnya, tapi kita mandi setelah asar. Apakah pada saat zuhur tersebut kita harus mengqada sholat kita itu? Terus yang kedua tadi ada disinggung masalah mendidik anak untuk sholat. Kalau misalnya mendidik anak itu tadi kan sholat nggih. Kalau mendidik anak untuk puasa itu bagaimana? Dari Rasulullah sendiri bagaimana yang diajarkan yang benar mendidik anak untuk puasa? Apakah benar misalnya mendidik anak ini melajarinya puasa pada saat siang boleh minum sambung lagi seperti itu, apakah benar? Atau ada hal lain yang dianjurkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah apa tadi? Makan haid lah. Jadi makanya kalau kita binian, hanya binian haid lah. Apa selesai haidnya misalnya asar. Nah, kita hujan asar, berarti zuhurnya diqada. Soalnya kemungkinan kita zuhur tuh sebenarnya sudah kada haid lagi. Cuma lambat tahunya. Nah, kayak itu juga. Bila kita mandi maghrib, sekalinya ampih sudah aja. Asarnya dikada. Dikada asarnya. Jadi mengkada salat ini boleh kapan aja buai. Macam-macam pendapat para ulama. Ada yang boleh sekalian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena nang bahari-bahari, ini nang bahari-bahari kisahnya. Kada ingat lagi. Ada juga yang kalau abah guru sekumpul, habis zuhur kada zuhur, habis asar kada asar. Maka kada boleh lagi jarpian asar atau sembahyang. Boleh bu dengan sebab. Misalnya orang sholat jenazah. Boleh aja sembahyang lah. Orang mangkada boleh. Orang masuk masjid boleh. Biarpun imbah asar. Nah cara mendidik anak itu salah satunya tadi bujur. Jadi perlahan misalnya jam biasa makan jam berapa? Jam 7. Anak ke sekolahan makan jam 7 lah misalnya. Jadi usahakan sampai jam 8 atau jam 9. Terus tuh biar aja minum. Diteruskan tuh boleh. Karena kada boleh dipaksa buai. Puasanya dulu ada di Kelayan Wadah Ulun itu memaksa anak ngepuasa. Jadi di dapur ini lantainya ulin, kalau segala macam tajau kah ada banyu tuh berabahnya situ sore sumat lagi nak aja mamanya. Tahu lah bu, sekali babunya si Rena tuh di garaknya tuh meninggal bu. Nah, jadi kadano, jadi kayak itu atau tadi jam berapa kawa, pian sampai jam berapa, kada dipaksa bu. Pian kawanya sampai jam berapa, bila kawa sampai jam 9, esok lewati sedikit, esok lewati perlahan-lahan atau dengan cara tadi bolehnya minum karena lapar biasanya kawa diarit bu. Kalau minum kada. Jadi boleh dengan minum tadi, misalnya jam 10 atau jam 9 minum, karena diteruskan lagi boleh. Tapi alhamdulillah bu, cucu kami itu 5 tahun selama ini kada puasa full. Inya seorang. Nah itu yang ulun kisahkan tadi. Bentar boleh. Asal buai kita menanamkan bahwa puasa itu sama pentingnya, sama kewajibannya dengan sholat. Jadi insya Allah ini mau wajah perlahan-lahan tadi. Sama membawainya ke langgar ke masjid, membaca Al-Quran dengan contoh orang tua dulu habis sholat ngaji. Itu bu ajar guru ulun, otomatis anaknya kayak itu juga. Nih tuntung sembahyang HP, anak goreng HP, anak makan HP, dan anak dihiga.
Lihat aja anaknya, kada jauh-jauh kayak itu jua. Jadi memang mama itu apa jurang mama abah itu translator kah? Nah itu nang dicontohnya. Jadi boleh kalau Rasulullah tadi menganjurkan jangan dipaksa, tapi boleh juga dengan rewot. Dengan rewot. Tapi bila inya memang memungkinkan untuk puasa full. Atau tadi pakai 2 jam, 3 jam karena minum sampai akhirnya esok karena diundur lagi waktunya sampai akhirnya bisa full penuh puasa. Ada lagi? Boleh ya, asal bisa aja belum jawab kada bisa takon guru dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betakun untuk mungkin juga boleh. Lun ada kawan-kawan begawi di rumah sakit, di ruang rawat inap. Ada pasien yang biasanya sudah diresepkan oleh dokter tuh obat-obatan kayak cairan. 3 botol aja sudah bulik. Jadi sisa 7 botol. Dibulikakan ke apotek ya sudah keluar juga kayak itu. Jadi dijual ke ulun, artinya karena dibulikakan juga sudah dibayarkan oleh pasien, tapi pasiennya diberikan pasien ke petugasnya, jadi bukan petugasnya itu menjual keluar. Kayak apa tuh maksudnya hukum atau kayak apanya kayak itu. Nah, jadi karenanya barang itu kan sudah ditukari pasien, tapi pasien sudah memberikan. Nah, jadi petugas-petugasnya menjulung karena buahnya berbagi kayak gitu. Itu kayak apa? Jadi inya tadi menebus obat, yalah si pasien. Lalu keluar karena sembuh, dibariakan lawan perawat, yalah dijual perawat lawan pihak lain. Halal aja, dibariakan gula. Nah, alas saja tuh. Ada apa? Untungnya boleh aja. Kadainya mau dibariakannya tuh kan usah diberikan ke apotek. Kalau biar aja. Kalau memang itu sudah hak kita kan dibariakannya tadi. Yang lah dibariakan pasiennya. Boleh aja. Ibu Gin dulu mau pernah ada anak kena tahun 94 kena limfoma maligna kah yang kelenjar getah bening. Itu ternyata waktu itu pasien kedua hanya se-Indonesia. Jadi macam-macam disuruh orang ambil obat nih, nyaman Bang waktu tuh di Sutomo tuh. Karena kita nih pakai askes. Nah, kayak itu nah. Jadi banyak benar obat tuh lebihan bariakan ya buhannya. Karena gasan apa? Karena suruhnya ambil obat padahal belum habis lagi gitu nah. Jadi suruhnya ambil obat, ambil impus macam-macam, pas hendak belikan tuh banyak, kalau masih baik jurang pakai aja jurang. Waktu tuh ibu bariakan jurang gasan siapa pokoknya ditinggal jadi sini. Itu kada apa-apa. Karena sudah yang berhak tadi menyerahkan sudahnya kada apa-apa. Jangankan obat bininya gin menakon bariakan terima aja. Serius benar. Habis hatilah. Nah, alhamdulillah. Barakallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahasa kita tuh dalam ibadah nih semuaan lah, kada hanya sholat, bagusnya tuh apik kayak itu apik. Kayak puasa nih kita menghindari hal-hal yang membatalkan pahalanya, ya kalau lah nang memperbanyak lagi. Karena kesempatan kita nih yang sunnah diganjar dengan pahala fardu, yang fardu dilipat gandakan jadi 70 kali lipat, tambah pulang dapatnya malam Lailatul Qadar, insyaallah nyaman aja kita nih. Ya Allah minta sebentar boleh. Assalamualaikum anak dapat. Ada Mama Aska? Boleh. Jangan diperiksa. Ayo, aja.
Nah, jadi itu pengajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa kita dapat nang mana belum bagus dibagusi lah, nang belum lengkap dilengkapi. Tadi bagusnya kehati-hatian. Bahkan ketika kita memakai mukena tuh kalau di rumah usahakan dicermin, karena sehelai aja rambutnya nah kelihatan kita sudah kada sah ya lah sembahyang, jadi dicermin. Tuh saran-saran guru-guru kita kayak itu tuh, jangan dipadahkan karena bekesan orang sekalinya jar ustazah radijar anu wajib bercermin. Nah lain kisahnya Nina sekira rapi dan usahakan ini jangan tutup. Makanya ketika sholat kita angkat dah ini supaya jadi hidung nih sunat hidung telapak tangan tadilah. Nah, jadi boleh jatuh buka belakang tangan asal jangan sampai melewati ini buku-buku tangan kita, insyaallah. Perhatikan ya, jangan terutama sholat itu kan 13 tuh ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Ini yang diperhatikan rukun kolbi, niat. Rukun kauli ini 5. Apa itu? Kada boleh dibaca dalam hati. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ini bilang Imam Syafi'i lah. Nah, wajib telinga kita nih mendengar dalam keadaan normal. Misalnya hujan lambat, hatap seng tuh kada masalah. Atau orang menggeber sepeda motor bengkel dihiga, kada apa-apa. Dihiga pabrik rumah kada apa-apa. Lah, kada mendengar dalam keadaan normal wajib kita mendengar nang 5 nih nah. Pertama takbiratul ihram. Jadi mun di dalam hati nih kada sah sembahyang. Taninya kita mendengar kita baca takbiratul ihram tuh dan kada boleh diganti dengan bacaan yang lain. Yang kedua, Fatihah. Sehuruf jenis jangan salah. Fatihah nih. Belajar bujur-bujur. Biasanya nang itu ada majelis muqaddam hari Kamis nih. Kalau karena sudah libur. Jadi di situ dilajari cara membunyikan huruf, makhrajul huruf. Karena huruf H itu aja ada kh, ada H, ada H. Za itu ada za, ada ja, ada lo. Itu beda-beda. Beda kalau hurufnya beda, artinya beda juga. Jangan itu kita sholat nih, inna sholati. Naknya tuh kada panjang, tapi ada ibu-ibu baca inna sholati wa nusuki. Itu bacaan-bacaan kayak lagi SD. Padahal beda artinya. Inna sesungguhnya, sholati sholatku. Kalau dibacanya inna sesungguhnya kami, lain lo sudah. Kita duduk antara dua sujud, Rabbi firli itu huruf gain, huruf agen. Ya orang belajar mengaji bahari. Itu persis andakannya di tenggorokan sini. Rabbi fir. Kada boleh kalkalah. Kada orang baca ghairil magdu kada. Itu kada kalkalah lah. Jadi Rabbi firli itu ya Tuhanku ampuni aku. Kalau ini kada bisa mengaji bacanya Rabbi firli jadi huruf kaf. Ya Tuhanku kafirkanlah aku. Jawaban Allah. Nah, jadi bujurakan bacaannya. Tuh, Fatihah rukun kauli. Yang ketiga, salawat. Tahiyat dulu, karena tahiyat salawat dulu. Tahiyat tuh wajib telinga kita mendengar. Kemudian salawat kepada Nabi, tahun keluarga Nabi. Tapi nang kepada Nabi ini nang pian wajib. Ketika keluarga Nabi wa ala ali itunya buai. Karena Ali itu lain Ali nang tukang gosok, lain keluarga artinya Ali. Dan terakhir salam ke kanan, kada boleh kada kedengaran. Jadi wajib kalau kita belum lagi rukun fi'linya. Nah rukun fi'li inilah nang banyak perbedaan pendapat. Nyala ada yang kayak ini, ada orang kada baangkat, nah dan sebagainya. Jadi belajar bujur-bujur memang masalah sholat ini. Insyaallah bila sholat kita benar, apa yuk? Tanha anil fahsya iwal munkar. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Umi minta reda, minta halal, mau ada salah dan khilaf. Amun ada nahada ditakunakan, telepon jak ada bapak, siapa aja membalas atau menjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini, dimudahkan urusan dunia akhirat kita, kabul hajat kita, diruhui rahayukan rumah tangga kita, diberi anak cucu soleh-solehah, paasian, para jakian, penyambahyang, ahli Quran, ahli salawat, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli sedekah,
mencintai ulama, bakti orang tua, lembut hatinya, mulia akhlaknya. Mudah-mudahan kita diberi Allah selamat dunia akhirat, istiqomah dalam iman dan Islam, dan akhir hayat kita diberi Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.